ya. Nah, kemarin belum dikirim, lupa. Oke, lanjut ya. Oke. Sampai sini dulu, paham gak nih? Ini rumus ya. Ini rumusnya nih, rumusnya nih, rumusnya nih. Ah, ser, ser. Kayak gitu. N kaca yang ditanya. Kayak gitu ya, N kaca ditanya. Sin alfa ini kita belum tahu ya. N2-nya tadi 4/3. Kemudian sin alfa 2-nya itu sin 60 derajat gitu. Sin 60 derajat. Jadi 4/3 kali berapa kasih 60 derajat? Nah, udah hafal belum nih sin 60 derajat ya? Kayak gitu, setengah akar 3. Begitu. Oke, kita ke sin alfa 1 ya, kan ini belum diketahui nih. Kasihan ini bahas sin-sinan, belum ada di SMP ya. Udah. Nah, untuk mencari alfa, kita bisa mencari theta dulu. Dengan cara aturan sin itu depan per miring, depannya ini, akar 3, miringnya ini. 2. Jadi, sin theta sama dengan depan per miring. Depannya akar 3, miringnya 2. Atau nama lainnya setengah akar 3. Begitu nilai sinnya. Sin berapa kayak nilainya setengah akar 3? Ini 60. Yang nilainya setengah akar 3 itu 60. Berarti tetanya adalah 60 derajat. Begitu. Tetanya 60 derajat. Ya. Oke. Lanjut. Nah, karena ini 60 derajat, berarti alfanya 30 derajat. Kenapa? Karena kalau siku-siku sudutnya 90 derajat. Begitu totalnya. Oke, kita kembali ke sini ya. Berarti N1 sin alfa 1, berarti dia sin 30 derajat. Gitu. Berarti N1 kali 30 derajat itu sin 30 derajat itu setengah. Gitu. Jadi kalau dicoret sama ini, ketemulah N1-nya itu 4/3 akar 3. Begitu. Selesai. Pakai ini boleh, pakai ini aja juga boleh. Kayak gitu ya. Nah, kalau diikuti jawaban yang apa? Oh, penyebutnya di bawah. Gitu. Ini karena dikali akar 3 ini soalnya sebenarnya jawabannya nggak bagus ini. Biasanya dari sini nih, ini diubah jadi kayak gini. Ini malah penyebutnya diirasionalkan. Harusnya penyebutnya dihilangkan akarnya, ini malah jadi ada. Kayak gitu. Jadi jawabannya ini ya. Tapi kok adanya 4/3 akar 3 dari mana, Pak? Oke, perhatikan. 4/3 akar 3. Kalau kalian buat menjadi 4 akar 3/3 boleh. Ya. Kemudian kalian kalikan akar 3 per akar 3. Nanti jadinya ini yang atas 4 kali 3, yang bawah jadinya, ini kan akar 3 kali akar 3 ya. Jadi 4 kali 3. Yang bawah jadi 3 akar 3. Coret deh.
Jadi jawabannya adalah 4/3. Gitu. Jadi 4/3 sama saja dengan 4/3. 4/3 sama aja dengan 4/3. Ya, begitu. Jelas apa enggak? Nanti kalau kurang jelas lihat lagi videonya pelan-pelan ya. Ini soal sulit banget ini untuk SMP sebenarnya. Karena ada ada trigonometri, ada sin ya. Nggak apa-apa, sabar ya. Bisa lanjut anak-anak? Halo? Halo, dengar nggak ya? Suara saya kedengaran? Halo anak-anak? Halo? Halo? Kedengeran suaranya? Udah. Udah. Oke. Dengar. Oke, sip, Erlinda. Nggak apa-apa ya, nanti dilihat pelan-pelan lagi lah. Ini soalnya memang butuh diulang-ulang lagi ya. The power of repetition. Repetition. Kekuatan dari mengulang ya. The power. Siapa yang sering ulang, maka ingatannya semakin tajam. Oke, lanjut. Pelangi terbentuk karena cahaya matahari dibiaskan oleh bulir-bulir air hujan. Manakah dari warna cahaya berikut yang memiliki panjang gelombang paling besar? Panjang gelombang dari besar yang mana? Yang? Biru. Biru, Pak. Oke, biru. Sekarang saya mau nanya, pelangi ada berapa warna? Ji? Terus? Ku? Hi, bi, niu, gitu ya. Hemeciku, hibi, niu, gitu ya. Iya, Pak. Kalau yang namanya panjang gelombang, dia semakin ke sana dia semakin kecil ya. Panjang gelombang atau lambda. Lambda atau panjang gelombang. Gelombang itu dia semakin kecil. Mengecil gitu aja deh, mengecil. Gitu ya. Tapi frekuensinya itu membesar. Frekuensi itu berkaitan dengan energi ya, berkaitan dengan energi. Semakin besar frekuensinya, maka daya rusaknya semakin besar. Ultraviolet. Nah, ini bukan ungu. Bahasa Inggrisnya violet. Jadi kalau kena matahari kena sinar ultraviolet gitu ya. Ultra ya berarti ya luar biasa. Ultraman. Nah, manusia luar biasa kayak gitu ya. Gitu. Jadi semakin sini dia semakin merusak ya, merusak kulit kayak gitu. Tapi kalau ke sana berarti sebaliknya ya. Ke sana berarti sebaliknya. Lambdanya membesar. Terus frekuensinya mengecil gitu ya. Ini enak nih kalau panasan pagi-pagi nih ya. Yang U-nya masih sedikit yang diterima. Kayak gitu. Berarti panjang gelombang paling besar yang mana? Di antara 4 ini. Merah, Pak. Merah ya, tapi merah nggak ada ya. Ini adanya kuning, hijau, biru, sama ungu. Kayak gitu. Kuning, Pak. Iya, kuning ya. Berarti tinggal kuning ya. Ini berarti jawabannya. Memang harusnya merah. Kayak gitu. Gitu ya. Sinar infrared. Nggak kelihatan ya infrared ya. Sinar infrared. Buat ini remote TV itu pakai sinar infrared. Tapi nggak kelihatan. Kayak gitu. Oke. Lanjut ya.
Lanjut Erlinda dan teman-teman. Bisa ya pahami ya? Atau mau ditanyakan boleh ya? Stop saja ya kalau misalnya saya salah. Atau kalian belum paham. Kali ini mungkin mudah lah. Kali yang tadi mungkin tuh agak sedikit pusing. Sinar matahari dapat merambat ke bumi meski di ruang angkasa antara matahari dan bumi relatif hampa. Hal ini terjadi karena hampa itu maksudnya nggak ada udara ya, nggak ada oksigen ya. Sinar matahari punya intensitas tinggi, merambat tanpa medium. Sinar matahari memantulan sempurna sebelum sampai ke matahari. Sinar matahari mengalami pembahasan sebelum sampai ke bumi. Ini gimana dong? Jawabannya apa? Yang mana? Kok bisa sampai ke bumi sih? Ayo, kok bisa sampai ke bumi? Kayak gitu. Kok bisa sampai ke... Yang apa? Yang C, Pak. Yang C, pemantulan. Sebelum sampai ke bumi. Jadi ini matahari. Mantul kemana dulu? Mantul ke bulan, baru ke bumi. Tul, sur, gini. Terus sampai ke sini. Nah, ini namanya pemantulan. Ya. Nah, kayak gini nggak? Apa langsung nih? Langsung apa enggak? Matahari langsung ke bumi? Jadi jawabannya apa? Jawabannya yang B. Dia tanpa medium, jadi dia merambat aja. Beda dengan suara ya. Beda dengan suara. Kalau saya ngomong harus ada udara di sini. Kayak gitu, harus ada udara biar sampai kayak gitu. Tapi ketika saya ngomong di ruang hampa, maka nggak keluar tuh suaranya tuh, berhenti. Kayak gitu. Karena suara ini naik di udara, naik di udara. Terus jalan. Kayak gitu, menapaki udara. Makanya pakai medium. Tapi kalau sinar matahari itu nembus ya, langsung bablas saja. Mau ruang hampa kek, mau udara kek, mau kaca kek, dia tembus terus. Kayak gitu. Jadi meskipun ruang di apa namanya angkasa itu hampa udara ya, matahari tetap bisa masuk karena dia nggak naik, nggak perlu medium, nggak perlu naik udara. Kayak gitu, nggak perlu. Kalau jadi ruang hampa tetap tembus. Kalau suara itu dia harus naik udara kayak gitu sebagai medium, merambat di udara kayak gitu. Kalau ini tembus kayak gitu ya. Bagaimana? Bisa mengerti? Insya Allah ya. Oke. 5 buah bola kecil bermuatan listrik disusun dalam satu garis lurus. Ini kursornya kelihatan kan yang panah-panah nih? Anak-anak. Yang ini panah-panah kelihatan nggak? Yang kayak gini nih. Kursornya yang gerak-gerak ini. Halo? Nggak kelihatan? Iya, kelihatan di sini. Yang putih kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Jarak antara dua bola yang berurutan sebesar D. Muatan bola secara berurutan dari bola pertama sampai bola kelima adalah Q, min Q, min Q, 2 Q, Q. Besar gaya total yang dialami muatan kedua akibat muatan-muatan yang lain adalah 0. Dengan demikian, Q sama dengan, kita gambar ya. Nih, ada Q. Loh, kok jadi hitam putih semua nih? Oh, karena diantara ya. Nah, ada Q, min Q, 2 Q, dan Q besar. Gitu ya. Jaraknya semuanya D. Begitu. Ditanya, besar gaya total yang dialami muatan kedua akibat muatan-muatan yang lain adalah 0. Dengan demikian, muatan Q sama dengan, oke, kita lihat lagi ya. Jadi, yang dialami oleh muatan Q2 adalah 0.
Nah, ini 0 di sini nih. F-nya 0. Gitu. Oke. Panjang banget ya. Oke, perhatikan. F antara kan kita fokus ke F2 ya, F2 0. Nah, F2 ini kan dipengaruhi oleh Q1 ya. Ini oleh muatan ke-1 ini ketarik apa ketolak? Oleh muatan Q1 ketarik apa ketolak? Q ini oleh muatan ini ketarik apa ketolak? F1 Tarik. 2 ketarik ya, karena dia bermuatan berlawanan ya, berbeda ya. Ini F1 2. Kayak gitu. Jadi F1 2 adalah K Q1 Q2 per R antara 1 2 kuadrat gitu ya. Terus sama Q3 ketarik apa ketolak? Ini sama Q3 ketarik apa ketolak? Ketolak. Ketolak. Kita pakai warna apa ya? Misalnya biru. Ketolak berarti ngarahnya ke sana ya. Ini F antara 2 dan 3. Terus sama muatan ini. Plus 2Q ketarik apa ketolak? Sama ini. Ini nih. Ketarik apa ketolak? Min sama plus ketarik, pinter. Kita bisa pakai. Nah, ini adalah F antara 2 dan 4. Gitu ya. Ini 2 dan 1 ya nggak apa-apa. Nah, biar duanya depan semua. Nah, sekarang Q. Muatan Q-nya ditanya nih. Apakah min, apakah 0, apakah plus gitu ya. Kita cek. Oke, syaratnya 0, maka F2 itu harus sigma F-nya 0 gitu ya. Sigma F2 itu 0. Gitu ya. F2 itu terdiri dari F21 ditambah sorry. Ini ke kiri ya. Berarti kita kasih min ya. Yang ini nih. Ke kiri arahnya. Berarti min F21 dikurangi lagi F23. Kalau ini ke kanan. Berarti plus F24. Nah, yang ini nggak tahu nih. Plus aja dulu nggak apa-apa. Plus F25 sama dengan 0 gitu. F21 mana? Ini ya. Berarti min K Q1 Q2 per R12 kuadrat dikurangi K Q1 Q2 Q3 boleh ya. Kebalik 21 atau 12 nggak apa-apa. 23 R23 kuadrat ditambah K Q2 Q4 ini tambah karena dia arahnya ke kanan ya. Per R24 kuadrat, kemudian yang satu lagi ditambah K Q2 Q5 per R24 kuadrat. 25 ya, maaf. 5 kuadrat sama dengan 0. Begitu. Lalu kita bagi dengan kaki 2 semua ya. Jadi hilang nih K-nya nih. K-nya hilang. Q2-nya hilang.
Gitu ya. Tinggal min Q2 per R12-nya D. D kuadrat min mana nih? F23 Q3 itu Q2-nya itu sorry ini dulu ya Q2 ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Ini dulu deh. Saya Q3 dulu nggak apa-apa. Q3 nanti pelan-pelan nggak apa-apa, nggak dimasukin dulu. R23-nya D juga. D kuadrat. Kemudian ini Q4 ya. Q4-nya juga 2Q muatannya ya. Q4 dulu deh, nanti bingung. Jaraknya D juga. No. Jaraknya 2D ya. Kan dari sini ke sini gitu ya. Jadi D sama D. Gitu ya. Jadi 2D kuadrat ditambah Q5-nya nggak tahu gitu ya. Q per jaraknya berarti 3D kuadrat nanti sama dengan 0. Gitu. Ya, Q5 dulu nggak apa-apa deh. Gitu. Kemudian, nah kita hapus. Nanti yang di slide sebelumnya udah ada kok ini. Nah, ini kok. Ya, saya cuman copy paste aja. Nanti bisa diulang-ulang ya rekamannya. Saya lupa kemarin belum ngirim. Oke, lanjut. Oke, kita ke sini. Q2-nya adalah Q2. Ini tadi Q1 harusnya ya. Q1 nih, sorry nih Q1 nih. Nah, Q1-nya adalah Q ya. Jadi min Q per D kuadrat tadi sudah. Q3-nya itu Q ya. Per D kuadrat. Jadi anak-anak, min di sini sudah tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena tadi sudah dibahas di masalah arah atau vektor. Jadi semuanya ketika dihitung ini sudah dianggap positif semua. Ya. Oke, lanjut. Terusan Q4-nya 2Q. Terus 2 kuadrat ini ya, 2 kuadrat jadi 4, D kuadrat, D kuadrat. Begitu. Plus Q5-nya adalah Q per 3 kuadrat 9, D kuadrat sama dengan 0. Begitu. Terus mau samakan penyebutnya ya bolehlah. Berapa sini ya? Mau 4 dulu ya nggak apa-apa. Mau langsung 36 ya nggak apa-apa. 4 ya. Ini kita samakan dengan ini ya. Oke, kita kali 4 semua. Jadi min 4Q per D kuadrat. Min 4Q per 4D kuadrat. Min 4Q per 4D kuadrat. Plus 2Q per 4D kuadrat. Nah, ini pengen disamakan dengan ini. Biar bisa dijumlahkan. Kayak gitu. Sorry. Ini bisa di ini dulu, ding. Kita bisa hilangkan D-nya, ding. Lupa ini. Nah, lumayan ini. Kalau kita hilangkan D-nya enak ini. Kita kali D kuadrat gitu ya. Kita kali D kuadrat. Biar hilang D-nya. Jadi min Q plus 2Q per 4 plus Q per 9 gitu ya.
Jadi hilang semuanya. Dikali D kuadrat. Kemudian ini samakan penyebutnya ya boleh. Min 4Q/4. Banyak pacarannya sih ya. Oke. Kita buat setengah dulu nggak apa-apa deh. Masih lama ini. Min Q plus. Ini coret ya 2 sama 4-nya ya. Jadi setengah ya. Nah, plus Q/9. Begitu. Terus hapus. Sama dengan 0. Terus kita kali 2 nggak apa-apa deh. Kita kali 2 boleh. Kali 18 juga boleh. Kali 18 saja Pak. KPK dari 2 dan 9. Oke nggak apa-apa. Jadi min 18Q. Ini langsung aja lah yang ini. Oke. Min Q sama min Q berarti min 2Q ya. Min Q sama min Q berarti min 2Q. Oke, kita kali 18. Kenapa? Karena KPK dari 2 dan 9. Gitu ya. Kita kali 18. Jadi min 36Q plus 9Q plus Q plus 2Q. 2Q sama dengan 0. Itu. Jadi 2 kali 18 36. Kemudian 18 dibagi 2 jadi 9. Kemudian 18 dibagi 9 itu 2. Gitu. Lalu min 36Q tambah 9Q. Jawabannya adalah min 27Q plus Q sama dengan 0. Jadi, sorry. Plus 2Q ya. Min 27Q plus 2Q sama dengan 0. Jadi 2Q sama dengan 27Q. 2Q sama dengan 27Q. Jadi Q adalah Q besar ya. 27 dibagi 2 gitu ya. Jadi ketemunya 13,5 begitu. Nah, ini jawabannya. Gitu, panjang banget ya. Kayak gitu anak-anak. Mana ini tadi? Nah, ada yang salah apa enggak nih? Oke. Kira-kira ada yang salah apa enggak? Q-nya 13,59. Gitu ya arahnya. Iya. Berarti arahnya ke kanan ya. Oke. Lanjut ya. Suatu magnet batang dibungkus dengan suatu plastik. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar tentang jumlah garis gaya magnet yang menembus permukaan plastik? A. Jumlah garis gaya yang menembus masuk lebih besar daripada, ini yang lebih besar ya, lebih besar daripada jumlah garis yang keluar. Kemudian jumlah garis gaya yang menembus masuk sama dengan jumlah garis gaya yang keluar. Kemudian jumlah garis gaya yang menembus masuk lebih kecil, tidak dapat atau tidak ada informasi yang jelas. Oke,
Maksudnya sih gimana, Pak? Maksudnya? Nah, ini gambarnya ya. Saya pindahkan aja deh. Saya pindahkan saja. Ini namanya garis gaya yang masuk. Garis gaya yang masuk. Ini namanya garis gaya yang keluar. Kayak gitu. Nah, sekarang tebak jawabannya A, B, C, atau D. Sepertinya saya hari Minggu. Seperti sebelumnya. Oke, jawabannya apa ya anak-anak? A, B, C, atau D? Halo? D. Apa? Bebek apa donat? Tadi? Oatmeal? Kenapa? Jawabannya apa? D. C. Lebih kecil. Hitung aja. Yang masuk kan ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masuk ke S. Masuk itu ke S. Masuk. Nah, jadi masuk itu ke S. Kayak gitu. Terus yang keluar berapa yang keluar? Ini juga keluar ya dari N ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Keluar. Keluar. Sorry. Keluar itu utara ya. Keluar. Nah, jadi kalau utara itu keluar. Berarti gimana jawabannya? A. A. Lebih besar. Yang mana? Yang masuk kan? Yang masuk Sama apa ya? sama-sama 13 ya. Jadi yang masuk sama dengan yang keluar. Kayak gitu. Berarti yang B ya? Iya, bebek ya, Erlinda Oh Nabila. ya. Pokoknya sama deh, ini kan cuma gambar aja, intinya sama ya, intinya sama. Gambar bisa berubah-ubah tapi jumlahnya ya harus sama. Gerhana bulan terjadi jika mana nih? Apa yang di tengah kalau gerhana bulan? Apa yang di tengah? Buminya apa ya, Pak? Iya, buminya ya, bumi yang di tengah ya. Kayak gitu, bumi yang di tengah. Kalau gerhana matahari? Bulan. Iya, kalau gerhana matahari, bulan yang di tengah. Bulan. Jadi ini gerhana bulan gitu ya. Ini gerhana matahari. Lah nggak muat matahari. C, jawabannya apa nih? C. C, cendol. Jadi yang ini ya kurang lebih ya ini. Ini namanya gerhana matahari, buminya bulannya di tengah. Kalau gerhana bulan, bumi yang di tengah. Gitu. Gerhana bulan terjadi ketika tadi udah ya. Tadi ini dibahas ini pembahasannya, Ding. Nah, ini pembahasannya. Nah, oke, masih nomor 23. Tadi sama ini 23, ini juga 23. Tuh. Dilihat dari bumi, bulan mengalami perubahan penampakan yang dikenal juga dengan sebagai fase bulan.
Perubahan fase bulan tidak diakibatkan oleh, yo, kira-kira apa ya? Yang mana nih? Ayam, bebek, cacing, domba. Ngarang aja nggak apa-apa. Yang C, Pak. Yang C, iya betul. C. Yang C. Ya. Karena matahari nggak ikut-ikutan ya. Matahari nggak ikut-ikutan. Bulan itu ngikutnya sama bumi karena dia berevolusi ke bumi. Kayak gitu. Nih. Jadi akibat pertama revolusi bulan terhadap bumi ya. Kalau muter-muter terus kan berubah-ubah. Terus rotasi bumi ya. Kadang buminya muter jadinya kadang-kadang ikut berubah bentuknya, yang di Purbalingga di Amerika nanti beda-beda lihat bulannya kayak gitu. Yang D posisi relatif bulan terhadap bumi, pergeserannya ya kayak ginilah kurang lebih ya. Nah ini begitu anak-anak. 1 jam, nggak nyampe 1 jam selesai. Oke, anak-anak, demikian penjelasannya. Apabila ada yang belum jelas, boleh tanyakan, boleh juga nanti dilihat lagi. Terutama soal-soal yang sin-sin gitu ya. Hafal nggak sinus-sinus? Ya sin apa ini aja nih, sin ya. 0, 30 derajat. Paling yang keluar kan ini, sin 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, sama 90 derajat. Paling kan keluarnya ini tok ya. Ini ke sini 30, ke sini 15, ke sini 15, ke sini 30 ya. Jadi 30, 15, 15, 30. Kayak gitu. Terus mau ngomong apa lagi ya? Sin 0, 0, sin 30 itu setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, sin 90 itu 1. Gitu. Atau gini, ini setengah akar 0, ini setengah akar 1, setengah akar 2, ini setengah akar 3, bolehlah. Ini setengah akar 4. Akar 4 kan 2. Jadi 1. Gitu. Pak, sin sih buat apa, Pak, sebenarnya gitu ya. Kemarin saya sudah jelaskan secara singkat banget ke kelas yang pertemuan pertama, Otnil sama teman-temannya. Misal sin 30 derajat gitu ya. Sin adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Kayak gitu, demi depan dan miring. Gitu. Artinya apa, Pak? Artinya begini, misal sin 30 berapa? Saya mau nanya sin 30. Yang gampang aja deh, sin 30 berapa? Ini ya, setengah. Artinya perbandingan antara sisi depan dan sisi miring itu harus 1:2. Kayak gitu. Misalnya depannya 2 meter, pasti miringnya 4 meter. Kayak gitu. Karena 1:2. Kalau depannya 1 meter, pasti miringnya 2 meter. Itu misal ini ada tembok, terus ini ada bambu panjang. Gitu ya. Bambu panjang. Kalau sudutnya 30 derajat, perbandingan sisi depan dan sisi miring itu harus bukan harus ya, pasti 1:2. Kayak gitu. Itu kita belajar sin aja lah ya. Cos dan tan nggak usah. Ini aja juga udah lumayan ini ya. Sin juga cukup dihafalkan sampai 90 derajat saja. Kayak gitu. Yang sering keluar ya ini 30, 45, 60.
Kayak gitu. Maaf, saya baru masuk. Iya, nggak apa-apa, udah selesai juga kok. Koneksiku lagi nggak stabil. Iya, nggak apa-apa. Nanti ada rekamannya kok insya Allah. Kayak gitu anak-anak. Jelas ya? Lumayan ya, lumayan berat ya. Namanya juga soal Olimpiade ya. Nah, sekarang saya nanya nih. Oke, stop ya. Nanti rekamannya saya kirimkan insya Allah. Sekarang saya nanya nih. Kalian punya soal susah nggak? Kayak gitu. Kalian punya soal susah nggak untuk dibahas? Masih ada waktu sekitar 40 menit. Nggak ada, Daud nggak ada. Biasanya Hilma nih, Hilma sama kalau Arya itu belum masuk ya? Belum. Hilma ada nggak soal Hilma? Saya sih, bentar. Ya, nanti mungkin bisa kamu share screen ya. Kamu juga co-host kan? Aku pakai laptop. Iya, pakai laptop nggak apa-apa. Oh, kamu Enggak, ya, soalnya di HP. ya udah tinggal kamu kirim ke HP Ya, pakai atau kamu WhatsApp kirim ke juga. WA saya. Kamu kirim ke WA saya. Oke? Enggak ada nomornya. Saya nggak punya nomor saya juga ya. Ini. Nggak punya. Saya chat di grup ya. Saya juga belum punya nomornya nih. Tak 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 Pak, tak pakai tak pesan tak. layarnya. Nomornya 0811 Di nanti chatnya aja lah. 9440 338. Nah, nanti kamu WA ke sini nanti kita bahas. 0811 944 0338. Iya, betul. Oke, bentar. Kalau Jadi, nanti saya ya, punya dulu. soal sih daging-daging nanti saya kasih buat dibahas. Iya, kamu ada punya soal nggak, Daud? Belum sih sejauh ini. Kamu nama panjangnya siapa? Michael Toto Raharjo. Michael Daud Toto Raharjo. Noto Raharjo. Michael itu dari nama malaikat Mikail ya. Daud Ya, itu dari nama Nabi ya. Nabi ya. Daud. Kalau bahasa Inggrisnya David. Kayak gitu. Kalau Noto berarti menata. Raharjo apa? Kejayaan. Katanya sih Nek Toto Raharjo ini supaya selamat gitu. Oh, supaya selamat. Oh iya, Raharjo itu selamat ya. Selamat Raharjo. Iya. Oke, apa nih? Masih aku sih sekolah semuanya. Sedikit gitu ya, aku yang kayaknya kelihatan dari luar. Oke. Ini siapa? Ya, apa? Udah? Bentar, saya kirim soalnya. Oh, itu Salwa. Oh ya, yang 8282 ya. Hilma. Ya bukan. Hilma ya, Hilma. Iya. Ini foto profilnya cowok ganteng banget ya. Nah, Iyalah. Iya. ini kayak gambarnya Daud ini. Oh, bukan. Bukan ya. Bukan Gelap sih. 1157 lah. Oke, kita lihat gambar yang dikirimkan. Kamu ngirim berapa soal nih? Baru satu ya? Masih ada iya sih. Oke. Nge-save-nya gimana, Pak? Kenapa? Nge-save-nya. Apanya? Ya, nge-save namanya gitu. Nge-save namanya? Ya. Oke, kita ini ya. Pak Nandar ya boleh. Nandar. Biasanya dipanggil Nandar sih. Nandar. Oke. Nah, gini. Nandar. Nggak apa-apa. Oke, dia latihan 3 benda ABC dengan luas penambang total berturut-turut SA, SBSC masing-masing ditenggelamkan dasar bejana dengan kedalaman berturut-turut HA, HB, HC yang penuh berisi suatu fluidas jenis. Terukur bahwa SA sama dengan SB, SA lebih besar daripada SC.
HA bisa HB, gaya tekan dirasakan masing-masing permukaan benda, ABC berturut-turut. Oh. Tiga benda ABC dengan luas penampang total berturut SA, SB, SC. Luas penampang total. Oh iya. Masing-masing tenggelam di dasar bejana dengan kedalaman berturut-turut HA, HB, HC. Yang penuh berisi fluida statis fluida sejenis. Terukur bahwa SA sama dengan SB. SA lebih dari SC, HA lebih dari HC. Gaya tekan yang dirasakan permukaan ABC berturut-turut LFA, FB, SC. Kalau ini tenggelam apa melayang ya? Kalau tenggelam semua, oke. Kan begini ya. Ini misalnya HA lebih besar daripada HC, misalnya gini, ini HA, ini airnya ya. Terus ini HA sama dengan HC, ini HC. HC. Kemudian HA lebih besar daripada HB, berarti ini HB. HB. Karena tekanan kan rumusnya P sama dengan F per A gitu ya. F per A. Maka kalau nyari F berarti P kali A gitu ya. Kalau semakin dalam berarti kan F dipengaruhi ini ya. Dipengaruhi tekanan sama ini P, ini A, ini F. Sorry. Berarti SA sama dengan S. A sama C gedean siapa nih? A sama C. Kalau tekanannya gedean mana tekanannya? A sama, oke, sekarang ya. Untuk yang ini, SA kan A sama B dulu ya. SA sama dengan SB ya. Ya. Berarti ini untuk di sini A-nya sama ya, SA. Ini sama dengan SB. Gambar gimana ya? Sebentar. Cari yang bagus. Ini bendanya. Terus ini P, ini A, ini F. Misalnya kita kasih angka nggak apa-apa ya. Misal benda A luasnya sama, misal luasnya 2 gitu nggak apa-apa ya. Yang B juga sama berarti 2 juga nggak apa-apa. Terusan SA lebih besar daripada SC, berarti nanti C-nya kita bisa tulis sebagai 1, nggak apa-apa. Terus ketinggian A lebih besar daripada ketinggian B. Ketinggian A sama dengan C. Misal tingginya ini, bolehlah ini 2, yang ini B-nya mungkin kita tulis 1, nggak apa-apa. Berarti semakin tinggi, semakin dalam gitu ya, semakin dalam nih, berarti kan tekanannya semakin besar ya. Semakin dalam, iya nggak? Semakin dalam tekanannya semakin besar nggak? Iya kan? P-nya semakin besar Iya, ya. Pak. Iya. Iya.
Anggaplah P-nya 2, yang ini anggaplah P-nya 1 gitu ya. Gitu. Maka untuk yang B nilainya 2, untuk yang A sama C bisa dianggap 1, nggak apa-apa. Kayak gitu. Kali-kali ya 2, 4, 1 bisa jadi kayak gitu. Berarti yang paling besar adalah yang paling mungkin ya. Ini kan angkanya berarti yang paling kecil C ya. Paling kecil C. Gaya tekan yang dari permukaan. Ini H kedalaman apa ketinggian ya? Masing-masing tenggelam terukur. Gaya tekan yang dari masing-masing. Kedalaman ya? Kalau kedalaman berarti begini. Kalau kedalaman berarti begini. Nah, berarti ini yang A sama ini yang C. Nah, ini baru yang B. Gitu. Berarti yang mengalami tekanan lebih tinggi adalah tadi sudah ya, ini 2, ini 1. Terusan tekanannya tadi yang tinggi berarti A sama C ya. Ini anggaplah 2, ini anggaplah 1 gitu ya. Kurang lebih seperti itu mungkin lah. Coba kita lihat, berarti yang paling tinggi A ya. Iya. Kayak gitu. Iya. Berarti yang paling tinggi A, berarti ini nih. Kayak gitu ya. Ini angkanya karena kedalaman kan P sama dengan rho GH. Yang paling mungkin ini ya. Yang paling mungkin. Ya, jadi A yang paling besar. A yang paling besar. Yang jelas A paling besar. Kayak gitu. A paling besar tuh cuman ini. Nggak ada yang sama, nggak ada yang sama. Ini sama, ini sama. Oh, ini. Ya. Kalau yang ini belum mesti ya, betul-betul. Yang ini belum mesti ya. Nah, iya. Kita nggak tahu FB sama FC-nya ya. Kita nggak tahu FB sama FC-nya. Tapi yang jelas A yang paling besar. A paling besar. Gitu. Kita nggak tahu FB sama FC-nya. Ini kan angkanya ngarang saja. Kayak gitu. Karena kita nggak tahu nilai FB dan FC. Kita nggak tahu nilai FB dan FC itu segini apa bukan. Kayak gitu ya. Cuman paling besar memang A. Kayak gitu. Karena dia itu paling luas sama paling dalam. Kayak gitu. Nah, yang ini kita nggak tahu luasnya berapa, yang C sama yang B nggak tahu luasnya berapa, dalamnya juga nggak tahu berapa. Kayak gitu. Ngarang aja. Cuman kan ini yang paling besar, paling luas, dan paling dalam. Kayak gitu. Jadi angka-angka di sini adalah angka-angka spekulasi yang hanya untuk membandingkan. Nilainya nggak tahu. Nilainya pastinya nggak tahu. Hanya berapa dan sebagainya. Bagaimana, jelas nggak nih? Hilma dan Daud dan teman-teman. Ya. Jadi untuk B dan C kita nggak tahu. Cuman tadi A, B, C-nya kita bandingkan saja. Karena A itu paling luas dan paling dalam, maka dia paling besar. Sedangkan kedalamannya kita nggak tahu, kayak gitu ya. Luasnya juga kita nggak tahu. Hanya informasinya paling dalam dan paling luas. Itu. Oke, cukup? Lanjut. Ada yang ngechat nih. Pak izin dulu ya, mau lanjut Excel programming. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Kita ke soal mana ya?
Oke, kita coba yang ini ya. Sebuah partikel bermuatan listrik bergerak dengan kecepatan, berarti V ya. V-nya itu 20 meter per sekon. Medan magnet itu B. Ini kayak soal-soal SMA ya, SMK ya. 0,5 Tesla. Jika kecepatan partikel membentuk sudut 30 derajat, ini berarti alfa boleh, theta boleh ya. 30 derajat, hanya simbol saja. Kalau sudut tuh biasanya alfa, beta, gamma, theta, itu sudut bebas. Mirip sama IGZ. Gitu ya. Terhadap medan magnet dan besar gaya yang bekerja pada partikel tersebut adalah F 2 kali 10 pangkat min 6 Newton. Besar muatan partikel adalah Q, itu berapa? Rumusnya F sama dengan B Q V sin alfa. Kayak gitu. Ada rumus lain juga yang F sama dengan bil BIL sin theta atau sin alfa. Ada yang BQ V, ada yang bil gitu ya. Apa itu bil nanti kalau ada soal lagi. F-nya 2 kali sini aja. 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian B-nya 0,5 ya. Saya lebih suka nulis 0,5 itu dengan setengah. Setengah ya. Setengah. Kemudian Q-nya ditanyakan, B-nya belum. B-nya sudah di B, Q-nya ditanyakan. V-nya 20. Aduh. Gimana ini? Kayaknya kayaknya 2 deh, Pak. 2? Oh ya 2, thank you. 2 ya. Sorry. Thank you so much. 2 terus dikali sin ini muat nggak ya sih? Sin 30 derajat gitu. Nah, ini duanya seret sama ini ya, seret gitu ya. Jadi 2 kali 10 pangkat min 6 sama dengan Q kali sin 30. Masih ingat nggak sin 30? Berapa sin 30? Setengah. Pinter, setengah. Duanya lompat ke sana ya. Nah, jadi 4 kali 10 pangkat min 6. Pinter Rodnil ya, setengah Q-nya. Jadi Q-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 kolom gitu. Kolom atau 4 kali 10 pangkat sorry. Mikrokolom gitu ya. Jadi kalau 10 pangkat min 3 itu namanya mili. Mili. Gitu ya. Kalau 10 pangkat min 6 namanya mikro. Simbolnya begini. Kayak gitu. Kalau misalnya 10 pangkat min 3 meter, ya berarti dia 2 milimeter. Kayak gitu. Begitu anak-anak. Oke. Yang bingung nanya. Permukaan dan naik tinggi.
Oke, ini dulu. Ini malah nggak direkam yang ini ya, lupa nih. Oh, belum direkam yang ini. Oh, masih rekam ya? Oh iya, masih rekam. Lanjut. Sini nggak apa-apa deh. 3 muatan Q1, Q2, dan Q3 masing-masing diletakkan sudut segitiga sama sisi dengan panjang sisi 2,0 cm. Jika K-nya segitu, energi potensial listrik di muatan Q3 adalah Oke, kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu segitiga sama sisi. 3 buah muatan. Ser. Q1. Min 1 kali 10 pangkat min 9 kolom. Q2 min 1 kali 10 pangkat min 9 kolom. Q3 plus, aduh lopet lagi, plus, iya, 2 kali 10 pangkat min 9 kolom. Jika K-nya segitu, energi potensial di muatan Q3 adalah, sebenarnya energi potensial listrik ini energi skalar ya, langsung aja lah. EP3 itu berarti EP antara 1 dan 3 ditambah EP antara 2 dan 3 gitu aja. Ini K, Q1, Q3 per R gitu ya. Kalau F kan ada kuadratnya, K, Q1, Q3 per R1, 3 kuadrat gitu ya. Tapi kalau untuk energi potensial nggak ada kuadratnya. Nah, ada kuadratnya ini, kalau yang itu nggak ada kuadratnya. Kayak gitu. Mirip-mirip rumusnya ya. Plus K, Q2, Q3 per R. Gitu. K ini nilainya mendekati 9 lah. Kita buat 9 saja lah ya. Terus ini ada K, Q3, K, Q3. Boleh kita keluarkan dulu sebenarnya. Jaraknya berapa sih jaraknya? Masih letakkan di situ sama sih dengan panjang 2 cm. Berarti R-nya sama ya. Ini 2 cm. 2 cm. Ini juga 2 cm. Berarti K-nya sama, Q3-nya sama, R-nya sama ya. Kita keluarkan saja jadinya K, Q3 per R dikali Q1 tambah Q2. Kalau kalian bingung, kalian selesaikan satu-satu nggak apa-apa. Ini berapa dijumlahkan. Gitu ya. Kalau kalian mudeng ini nggak apa-apa. Ini kali ini jadi ini kali ini jadi ini. Kayak gitu. Masukkan, ini 19 aja ya, yang ini. Biar apa namanya, enak dilihat. 9 kali 10 pangkat 9 kali Q3-nya 2 kali 10 pangkat min 9 per R-nya 2 cm. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Karena harus dibuat meter ini. Harus dibuat meter R-nya.
R-nya itu harus dibuat meter. R-nya 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Duanya coret. Kayak gitu ya. Ya udah deh, dia hasilnya sederhana, jadinya tetap ini aja nggak apa-apa. 8,9 aja nggak apa-apa. Karena bisa dicoret. Tadi ngitungnya susah, ternyata gampang. Nah, gitu ya. Coret, ininya oh, ini belum. Q1-nya 1 kali 10 pangkat min 9. Nanti min plusnya diabaikan ya. Sekali lagi min plusnya diabaikan. 1 kali 10 pangkat min 9. Gitu. Ini sama ini hilang. Sret. Sret. Gitu ya. Jadi ketemunya 8,99. Ini 1 tambah 1 berapa? 2 ya, harusnya ya. Kok tidak ada? Ini naik ya, jadi positif ya, 10 pangkat 2. Kemudian yang ini 1 sama 1, jadinya 2. 2 kali 10 pangkat min 9. Kayak gitu. Tapi kok kalau dikalikan kok jadinya 17 ya? Saya ada yang salah nggak nih di mana nih? Kalau dikalikan ini kan jadinya hasil ujungnya itu selesainya nanti ini dikali 2 itu kan bukan ini ya, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini ya. Kalau yang ini sama ini sih jelas ya. Dia jadinya 10 pangkat min 7. Nah, sekarang depannya ini. Depannya mana? Harusnya kali 9 berarti 18. 18 kurang 2. Kurang 0,2. Berarti 17,98. Begini harusnya jawabannya. Kecuali kalau saya ada yang salah. Oke anak-anak. Jelas atau mungkin saya salah di mana? Mungkin kan pengennya jawabannya tuh ini mungkin nih. Ya. Energi itu nggak mungkin min ya. Energi itu nggak mungkin min. Energi nggak mungkin min. Energi nggak mungkin min. Kalau potensial listrik beda lagi, dia V kaki per R kuadrat. Kayak gitu. Mungkin nilainya ini. Tapi kalau energi potensial itu positif semua. Kayak gitu. Ini Joule sih. Joule ya berarti energi. Ini harusnya jawabannya nih. Joule. Joule. Begitu. Jadi untuk energi, min plusnya diabaikan. Karena dia besaran skalar. Jumlahkan saja. Jumlahkan saja. Kayak gitu. Begitu, tinggal berapa persen baterainya? 51 menit. Insyaallah. Gitu ya, gimana yang lain? Paham? Ini belum pernah keluar di SMP. Belum Pak, baru kali ini. Iya. Oh ini Bu gurunya jawab malah. Bu, ada yang salah ini saya Bu? Ya, enggak kok Pak, udah bener. Ya, insya Allah gitu ya. Tadi ngecek udah bener ya. Iya, iya. Mungkin Yang lain-lain? sana aja yang salah ya. Iya, kayaknya sih kalau menurut saya sih. Kayak gitu. Dan soal-soal yang tadi juga ya Bu, tolong dicek lagi untuk saya salah.
Kayak gitu. Iya, Kak. Oke. Oke. Sebentar. Kebanyakan ini soalnya itu ya SMK ya, Pak? SMA Iya, ya, kalau menurut fisikanya ya. saya sih. Iya. Ya, memang bikin hostnya di situ ya. Memang Iya, emang iya kalau tantangannya di lomba situ. emang kebanyakan kayak gitu ya. Iya, nanti kalau SMA ya soalnya kayak kuliah gitu ya, Bu ya. Kuliah. Ya. Tantangannya di situ. Iya. Tepat setelah menunggu catatan tadi lantai kasar, benda berhenti. Jika gaya gesek antara lantai kasar dan benda adalah F, panjang lintasan benda. Lantai kasar adalah Hilma, ada soal lagi nggak Hilma? Yang lainnya. Saya pengen soal-soal yang ini dulu, yang kira-kira. Gampang. Kemarin soal simulasi kemarin sih foto semua. Terus? Ada satu sih soal yang nggak sefoto. Mau aku kirim. Iya, dikirim aja. Nanti ada yang mungkin bisa cepat saya jawab dan lama saya jawab. Yang cepat saya jawab dulu. Oke, bentar. Oke. Setelah menembuk jarak menuju tertentu di lantai kasar, benda berhenti. Gaya gesek antara F, maka panjang lintasan benda di lantai licin adalah ini kan kemarin saya ada waktu untuk bahas, jadi ada PowerPoint yang sempat saya buat. Banyak sekali. Oh iya Pak, itu maaf ya kalau ada yang kirim ulang. Nggak apa-apa. Oke. Ini apa? Sebab bilangnya aja. Ini sebetulnya kayak dorong minimum. Sebab benda miring licin digunakan untuk memindahkan benda bermasa 40 kg ke tempat yang punya posisi tinggi jika panjang bidang miring tersebut. Gaya dorong minimum yang harus itu. Oke. Moga-moga baterainya cukup. Udah kelihatan ya, Hilma dan teman-teman, Otnil dan teman-teman, Erlinda, Nabila dan sebagainya. Bidang miring licin digunakan untuk memindahkan benda bermasa 40 kg ke tempat yang posisinya 4 meter lebih tinggi. Jika panjang benda miring tersebut 5 meter, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, gaya dorong minimum searah bidang miring licin yang harus dikerjakan benda adalah, sebenarnya kalau licin sih lebih mudah karena nggak ada gaya geseknya ya, kayak gitu. Jadi sama aja dengan benda jatuh sebenarnya sih. Jadi W bisa menjadi delta EP ya sebenarnya ya, delta EP. Ini ya sebenarnya W itu ya delta S boleh lah, delta S atau S saja juga boleh. Itu ini juga MG delta H gitu nggak apa-apa. Terus F-nya ditanyakan, delta S-nya yang ini ya, kan dia dorong bendanya ke sini. F, jadi dia pakai yang ini 5 meter ya, 5 meter. Gitu. 5, masanya 40 ya hampir sekarung beras ya.
G-nya 10, delta H-nya itu tadi 4 ya, hanya ya. 4 meter. Kayak gitu, 4. Ini 4. Ketinggian ya. Terus ini sama ini 2 ya. 2 kali 4, 8. 8 kali 4, 32 ya. Jadi 32. Nolnya ada 1. Begini. Kurang lebih. Dari A atau pembalas WA. Yang bingung boleh nanya. Ya, apa yang bisa disamping rongkong. Aduh. Waduh. Oke. Sambil dilihat-lihat ya, sambil tak lihat atasnya lagi. Saya ingin mengasihkan sebelah bayangan. Oh, nih deh. Udah jam 2:30 ya. Mau disit. Iya Pak, udah selesai. Kalau misalnya itu yang soal yang apa namanya cepat aja maksudnya yang Ya ini solusinya cepet banget. aja. Ya ini cepet Iya. banget. Seorang Kasihan siswa. kan Anda. Iya nggak apa-apa. Ini terakhir. Seorang siswa ingin menghasilkan 11 bayangan. Nanti insya Allah ininya saya kirimkan PPT-nya ya. Iya Pak. Seorang siswa ingin menghasilkan 11 bayangan dengan hubungan 2 cermin datar. Untuk itu, kedua cermin dipasang berhadapan dengan bentuk sudut. Gimana rumusnya ya? N sama dengan kalau bayangannya ganjil 360 derajat per alfa ya. Alfa kurangi 1. Kurangi 1 kalau dia Ke datar ya. Itu siapa? iya ini datar ya. Cermin datar. Bayangannya selalu ganjil ya Bu ya. Iya. Berarti kalau dia ganjil 11. kurangi 1 gitu ya. Iya. 11 sih. Kayak gitu. Iya. Berarti 360 derajat per alfa min 1 gitu ya. Ini karena ganjil. Nah, kalau bayangannya genap, dia pakai yang N sama dengan 360 derajat per alfa. Sebentar. Bayangannya selalu ganjil. Jadi 2 juga bisa sih Bu sebenarnya Bu. Jadi bayangan itu selalu ganjil. Bayangan. Iya. Bayangan itu selalu ganjil. Kalau yang rumus pada cermin datar itu yang ini aja Pak. Iya. Berarti 11 ditambah 1 ya. Nah, jadi 12 per alfa gitu ya. Jadi alfa adalah 360 derajat dibagi 12. Nanti ketemunya 3 ya. 30 derajat. Gitu. Kayak gitu. Terus ada lagi sebenarnya nih Bu. Jadi yang nggak perlu dikurangi 1 sebenarnya. Jadi pakai yang 11 sama dengan 360 derajat per alfa juga boleh ini. Boleh. 360 derajat dibagi 11. Ketemunya koma-koma ya. Koma-koma. Oi. Kurang berapa menit nih? 15 menit, 10%.
koma-koma. 360 derajat dibagi 11. Itu 32,7. 32,73 derajat. Jadi artinya pada selang 30 derajat sampai 32,73 derajat, bayangannya itu ada 11. Gitu maksudnya. Nah, ini maksudnya. Pada selang ini, bayangannya itu ada 11. Kayak gitu. Begitu anak-anak. Ya, nanti rekaman sama PPT-nya saya kirimkan insya Allah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kemarin lupa makasih ya. Pak Nadir. Oke, sami-sami Bu. Nanti WA-an lagi nggih. Nggih. Saya tutup nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Erlinda, Messi, Makasih Pak. Iya. Messi sama Hilma dan teman-teman lainnya yang udah jawab.